Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ageng Pangestu, NIM 40122999 dari Ekonomi Syariah J. Berikut ini contoh proses keputusan pembelian konsumen. Yang pertama tadi pengenalan masalah kebutuhan. Ya tadi seperti contohnya saat kita haus. Saya butuh air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh sehari-hari. Produk mana yang harus saya pilih? Di sini ada 4 contoh air mineral. Ada Aqua, Club, Mineral, dan Ades. Lalu kita mencari informasi. Mencari informasi bisa bertanya ke teman, kerabat, atau saudara. Mendatangi toko untuk mencari tahu dan membuka internet untuk membandingkan merek, kualitas, harga barang, dan lokasi untuk mendapatkannya. Setelah kita mendapatkan informasi, selanjutnya evaluasi alternatif atau membandingkan beberapa merek. Contohnya kalau Aqua itu harganya segini, kalau Mineral itu harganya segini. Setelah itu keputusan pembelian. Keputusan pembelian ini untuk kebutuhan sehari-hari, keputusan pembelian konsumen cenderung lebih mudah dan stabil. Contohnya ya dipilih Aqua tadi. Karena Aqua terjamin dari sumber mata air yang terpercaya dan jernih dan aman. Selanjutnya perilaku pasca pembelian. Dimaksud ini adalah puas atau tidaknya tentang konsumen saat setelah memberi barang tersebut. Setelah dicoba untuk dikonsumsi selama beberapa bulan, ternyata benar Aqua terjamin bersih, jernih, dan mudah didapatkan, sehingga dapat diulangi untuk membelinya lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses keputusan pembelian konsumen. Yang pertama adalah pengenalan masalah kebutuhan. Di sini yang dimaksud adalah masalah apa yang sedang kita hadapi, seperti entah itu kehausan atau kelaparan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pencarian informasi. Pencarian informasi ini bisa kita peroleh dari teman atau saudara terdekat kita, atau bisa juga mencari di internet. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Evaluasi ini adalah membandingkan beberapa merek produk, contohnya seperti Aqua atau Mineral dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah keputusan pembelian. Di sini yang dimaksud adalah keputusan pembelian, yang dimaksud keputusan pembelian adalah untuk kebutuhan sehari-hari. Keputusan pembelian konsumen cenderung lebih mudah dan stabil, entah pemiliknya berdasarkan merek, pemasok, atau jumlah hingga metode pembayaran. Contohnya dipilih Aqua. Aqua dipilih karena diambil dari sumber mata air terpercaya, jernih, aman, dan terjamin kesehatan. Selanjutnya yaitu perilaku pasca pembelian. Yang dimaksud perilaku pasca pembelian adalah tentang puas atau tidaknya seorang konsumen setelah membeli barang tersebut. Selanjutnya ada tahap-tahap proses pembelian organisasi. Itu ada 8 tahap. Yang pertama adalah pengenalan masalah. Yang kedua, deskripsi kebutuhan umum. Yang ketiga, spesifikasi produk. Dan yang keempat, pencari pemasok. Yang kelima, pengumpulan proposal. Yang keenam, pemilihan pemasok atau vendor. Yang ketujuh, spesifikasi pesanan rutin. Dan yang kedelapan, tinjauan ulang kinerja. Untuk selanjutnya yaitu membangun nilai pelanggan. Di situ sudah ada bagan organisasi tradisional dan modern. Yang pertama, bagan organisasi tradisional lebih mementingkan atau mendahulukan manajer puncak. Selanjutnya manajer media, karyawan garis depan, dan yang paling akhir adalah pelanggan. Untuk yang modern di sini lebih mementingkan pelanggan, atau pelanggan lebih diposisikan di puncak piramida. Selanjutnya yang kedua adalah karyawan garis depan, atau orang-orang yang memenuhi dan melayani
dan memuaskan pelanggan. Selanjutnya di bawah karyawan garis depan ada manajer media. Manajer media di sini adalah atau manajer bagian menengah. Pihak yang mendukung karyawan garis depan sehingga mereka dapat melayani pelanggan dengan baik. Yang ke bawah atau yang paling akhir manajer puncak. Manajer puncak adalah pihak yang memperkerjakan dan mendukung manajer menengah dengan baik. Selanjutnya ada pelanggan di kanan kiri sisi piramida. Itu berarti bahwa manajer di semua tingkat harus terlibat secara pribadi dalam mengetahui, memenuhi, dan melayani pelanggan. Sasaran pemasaran. Sasaran pemasaran mencakup 3 aktivitas. Yang pertama segmentasi, yang kedua targeting, dan yang ketiga positioning. Yang pertama segmentasi atau kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan-satuan pasar. Segmen pasar yang bersifat homogen. Yang kedua adalah targeting atau tindakan mengevaluasi dan membandingkan kelompok yang diidentifikasi dan kemudian memilih satu atau beberapa di antaranya. Sebagai contoh, pasar sasaran dengan potensi yang paling besar. Yang ketiga adalah positioning. Artinya, suatu persepsi yang diinginkan agar timbul di benak suatu kelompok konsumen di suatu pasar tertentu, sehingga menimbulkan keunikan dibanding pesaing. Selanjutnya, contoh STP atau segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmentasi. Untuk mereka yang senang berpetualang dan ikut peran serta dalam memelihara lingkungan, maka seharusnya mengunjungi pasar atau toko yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan tentang berpetualang atau tentang memelihara sebuah lingkungan. Yang kedua, targeting. Targeting adalah konsumen pencipta kegiatan outdoor, konsumen dari kalangan menengah ke atas, karena jika melihat dari produk Eiger, harga satu buah tas ransel Eiger mulai dari 150. Di sini adalah menentukan tentang seberapa layak atau seberapa kuat kita membeli suatu barang, entah itu dari target, entah itu dari merek Eiger atau lain sebagainya yang KW atau tidak ori. Selanjutnya adalah positioning. Produk ransel untuk lelaki yang memiliki gaya hidup berpetualang dan beraktivitas di alam terbuka. Sekian dari saya, Hadi Agung Pangestu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.